Halo semua, selamat datang di channel Auto Rider. Pada masa pandemi ini kami menemukan sesuatu yang menarik, terutama pada traffic di website kami dan di YouTube kami, yaitu banyak sekali yang mencari berita mengenai motor bebek. Dan kita sekarang akan menghadirkan sebuah motor bebek yang bukan hanya motor bebek, tapi dia adalah bebek super. Dan ini adalah Honda Supra GTR 150. Dia adalah bebek yang termahal di Indonesia saat ini, tentunya selain Yamaha MX King ya. Dan dia adalah bebek yang paling kuat, yang paling keren, yang paling super lah ya. Dan kita akan bahas Honda Supra GTR 150 ini. Dia adalah versi facelift atau bisa juga disebut minor model change. Dan apa saja yang ditawarkan Honda Supra GTR 150 ini di Indonesia yang sekarang dijual dengan harga Rp24.300.000 di September 2020 ini. Dia hadir di tahun lalu sekitar bulan September juga dengan harga hampir 1 juta di bawahnya. Kita bahas mengenai apa saja yang bisa Anda dapat kalau Anda membeli Honda Supra GTR 150 ini. Yang paling kentara perubahan minor model change dari Honda Supra GTR 150 ini adalah pada desainnya. Karena kalau kita nanti akan bahas mesinnya, itu masih mirip-mirip saja. Paling kelihatan desain yang berubah adalah satu di bagian depan sini, karena sekarang dia tampak lebih garang. Dia bentuk lampunya masih mirip saja, tetapi ternyata batoknya ini jauh berbeda dibanding sebelumnya, karena di atasnya sini sekarang banyak garis-garis yang lebih tajam, dan di sebelah kiri sini kalau sebelumnya ada tulisan fuel injection ya, tetapi sekarang dia kosong karena dia bentuknya juga jauh berbeda dibanding sebelumnya, dan dia mempunyai desain di bagian stang ini berubah karena menjadi sangkar bagi speedometer baru. Speedometernya akan kita bahas nanti, tetapi selebihnya di bagian depan sini bentuknya masih sama seperti sebelumnya. Bodinya desainnya bertumpuk antara atas atau bawah, tapi pada varian yang ini adalah varian eksklusif matte red. Jadi ada dua varian dari Supra GTR ini yang bedanya harganya lumayan ya, dari ini 24 jutaan, yang satu lagi yang varian sporty adalah 23 jutaan, bedanya hanya di skema warna. Kalau di varian eksklusif ini warnanya doff, ada yang merah ini, merah hitam, dan ada juga yang putih atau silver. Dan pada varian sporty warnanya lebih ke glossy, ada juga yang merah dan silver. Nah, bedanya yang dengan sebelumnya, karena kalau yang sebelumnya juga ada yang berwarna matte juga atau doff juga ya, itu di atas ini sebelumnya berwarna merah, dan sekarang kebalikan, di atas ini warnanya hitam. Bagian bawah juga ada merahnya sedikit, yang lama ya, sekarang hampir semua bagian sayap ini berwarna merah. Di bagian belakang, nah baru kelihatan jauh lebih berbeda dibanding sebelumnya, karena di bawah jok ini menuju ke buntutnya itu akan terlihat jauh berbeda, terutama di desain lampu belakang ini. Kalau sebelumnya dia lampunya menyatu dengan lampu sen, antara lampu belakang dan lampu sen itu jadi satu kesatuan, kalau sekarang terpisah. Jadi secara tampilan dia lampu belakangnya jadi sedikit mengecil karena lampu sennya terpisah, mirip dengan sebuah motor sport Honda. Sayangnya lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa. Jadi di belakang sini kalau kita bahas ya, tadi di depan lampunya full LED di bagian depan sini. Oh ya, di depan ini lampunya juga agak berbeda karena sekarang dia tampil hitam. Dia jadi di dalamnya kelihatan seperti smoke ya, walaupun mikanya clear, tapi di bagian pembatas antara lampu dekat dan lampu jauhnya ini, itu dia berwarna hitam. Walaupun dia sudah LED, tapi di bawahnya position lamp dan lampu sennya masih bohlam biasa, begitu juga di belakang. Oh ya, kita balik ke belakang lagi. Di sini buntutnya berbeda, baik di bodinya maupun di spakbor, karena spakbornya sekarang dia menjadi tempat untuk lampu sen ini. Selain menjadi rumah lampu sen, ternyata desain spakbornya juga berbeda jauh dibanding sebelumnya, karena ada semacam sirip di atas sini. Dia entah ini fungsinya apa, karena kalau sebagai penahan cipratan air, sebenarnya di bagian bawah spakbor ini itu cukup baik untuk
menahan cipratan air. Mungkin Anda bisa lepas di bagian sininya, karena kalau kita lihat di bawah sini dia ada semacam baut, itu untuk mencopot di bagian bawah spakbor. Sementara di belakang sini juga ada, bagian atas ini adalah penerang untuk dudukan plat nomor. Selebihnya masih mirip-mirip saja. Dari belakang baru, tapi di tengah sini tampaknya masih sama saja, baik dari bodi maupun joknya. Ini joknya juga masih serupa dengan sebelumnya. Kalau kita pegang joknya cukup empuk, dan ciri khas Honda dia punya kulit jok yang lentur. Nanti kita akan cobain bagaimana rasanya kalau riding. Nah, begitu kita duduk di sini dan melihat ke depan, baru kelihatan bedanya di bagian cluster instrumen ini. Karena dia speedometernya beda dari sebelumnya. Sekarang bentuk speedonya mirip dengan Honda Sonic. Tidak ada lagi tampilan analog seperti yang sebelumnya, itu takometernya masih pakai jarum. Sekarang semua sudah full digital. Dia memang digitalnya masih monokrom, tetapi dia tampilannya cukup banyak nih informasi yang disediakan di sini. Mulai dari fuel meter itu di sebelah kiri, lalu ada takometer dan speedometer besar angkanya di tengah-tengah. Sebelah kanannya adalah posisi gigi, lalu di atasnya ada odometer. Hanya odometer saja, dia tidak punya trip meter, jadi tidak ada tombol yang bisa dipencet di sini untuk mereset trip meternya. Lalu di atasnya ada beberapa lampu indikator, itu misalnya di sebelah kiri ini ada lampu sen, lalu ada indikator temperatur mesin, terus ada indikator lampu jauh, lampu dekat, netral, dan cek engine. Di sebelah kanannya juga ada lampu indikator sen sebelah kanan. Speedometer ini menggunakan LCD monokrom dan dia LCD-nya positif. Kalau siang kelihatan yang hitam adalah angkanya, tetapi begitu malam background-nya ini mempunyai backlit yang berwarna oranye. Oke, itu tadi ubahan minor change yang ada pada bodinya. Sementara konstruksi dasar motor ini yang membuat dia menjadi sebuah bebek super itu masih sama saja, rangkanya masih sama, dan begitu juga mesinnya. Dia menggunakan dapur pacu yang mirip sama Honda CB150R. Dia mesinnya tegak, tidak tiduran seperti bebek pada umumnya ya. Dia mesinnya 4 tak, DOHC 4 klep, dan mempunyai kapasitas 149,16 cc, tenaganya 16,3 daya kuda, dan torsinya 14,2 Newton meter. Dia dipadu dengan transmisi manual 6 percepatan, dan manualnya benar-benar manual karena di sini ada satu tuas di sebelah kiri, itu adalah kopling. Jadi Anda harus menggunakan motor ini layaknya seperti motor laki, pakai kopling, dan perpindahan giginya pun sama dengan Honda CB150, satu ke depan dan berikutnya naiknya dengan mencungkil bagian depan persneling, atau Anda disiapkan di bagian persneling ini ada bisa menginjak bagian belakang tuas persnelingnya. Sementara kaki-kaki juga masih sama dengan sebelumnya, baik dari paduan suspensi maupun roda-rodanya. Suspensi depan menggunakan shock breaker teleskopik, ini terbesar di kelas bebek di Indonesia saat ini, dan di belakang menggunakan monoshock. Sementara rodanya masih sama dengan sebelumnya, peleknya menggunakan pelek yang sama, 5 spoke dan spoke-nya model Y begitu ya. Bannya juga masih sama, menggunakan ban IRC. Di depan menggunakan ban dengan lebar 90, profil 80, ring 17. Di belakang cukup besar bannya dengan lebar 120, profil 80, ring 17. Remnya depan belakang sudah menggunakan cakram. Kita nggak usah lama-lama, kita akan cobain motor ini, tapi sebelum cobain, kita akan melihat lagi bagaimana posisi duduk dari Honda Supra GTR ini. Tinggi joknya adalah 780 mm, jadi kalau Anda pernah lihat video kami pada tahun 2016 lalu, itu rasanya masih sama saja. Paling kentara ya rasanya bedanya adalah di bagian depan sini. Tapi posisi duduk, posisi stang, jarak ke tanahnya itu masih sama persis. Tinggi saya 185 cm dan ini adalah posisi riding saya. Oh ya, satu lagi sebelum kita jalan, Anda dapat 2 starter di sini. Satu starternya elektrik, dan kita cobain kalau masuk gigi apakah dia masih bisa starter. Ternyata nggak bisa. Jadi Anda harus netralin giginya untuk bisa starter, atau pada saat masuk gigi Anda tekan
tuas kopling, dan Anda bisa starter motor ini. Satu lagi, Anda masih dapat starter kaki, yaitu kickstarter. Kita coba kickstarternya ya. Kickstarternya agak berat, dan kalau posisinya agak salah ya, dia bagian belakang sepatu kita akan kena dengan bagian luar dari knalpot ini. Tapi ya oke lah, kalau suatu saat amit-amit akinya habis dan Anda nggak bisa pakai starter elektrik, Anda masih dapat kickstarter untuk menghidupkan motor ini. Bergenre bebek super, Supra GTR ini memang menawarkan sensasi riding berbeda dari semua bebek yang ada di pasaran sebelumnya. Bodi ramping, stang rendah, dan sporty langsung terasa berbeda dengan rata-rata bebek yang posisi ridingnya santai. Seakan gaya berkendaranya lebih agresif, ya memang rasanya motor ini sangat lincah membelah jalanan ibu kota. Kalau lihat desain sekilas, mirip-mirip lah dengan pendahulunya, tapi kini ternyata dia punya bobot yang lebih ringan 3 kg dari pendahulunya. Jadi membawa Supra GTR berkegiatan sehari-hari jelas menyenangkan. Dengan kelincahannya dipadu bodi yang kompak makin klop buat selap-selip di kemacetan. Ringannya bodi dipadu dengan ban tapak lebar dan suspensi kekar membuatnya makin nikmat bermanuver. Ban belakang dengan lebar 120 mm memberi traksi yang prima, begitu juga dengan kaki depannya yang punya diameter shock breaker terbesar di kelasnya saat ini. Menikung di kecepatan tinggi pun pede banget. Namun memang kalau kecepatannya di atas 80 km per jam, lalu ketemu kontur jalan yang sangat bergelombang, tetap terasa ayunan berlebih, terutama di suspensi belakang, dan dia cukup mengurangi kestabilan. Untungnya kemampuan Supra GTR ini meredam guncangan jalan cukup baik, terutama di kecepatan menengah dan sedang. Melibas speed trap nggak membuat guncangan berlebih. Sayangnya dengan bodi kompak, jok juga jadi ramping. Nah, kalau jalan agak jauh, bikin cukup penat di pantat. Apalagi tidak ada ruang bagasi sama sekali, jadi saya harus sering-sering gendong backpack untuk membawa jas hujan atau keperluan harian. Nah, untuk itu, pakai box belakang atau top box itu bisa jadi salah satu solusi. Bobotnya sedikit terpangkas, sedangkan mesinnya masih mirip sama sebelumnya, tetapi sekarang dayanya sekitar 16,3 daya kuda, itu artinya ada perbedaan hampir 1 daya kuda dari sebelumnya. Tarikan tetap kuat dan menyenangkan, tenaga selalu tersedia di setiap Anda membutuhkannya. Berikut hasil tes kami dengan Restogic Performance Box, akselerasi 0-100 km per jam dalam 14,1 detik. Figur tenaganya masih mirip dengan sebelumnya. Asiknya meski bertenaga, Supra GTR ini bukan peminum bensin karena 1 liter BBM Oktan 92 bisa menempuh sekitar 54 km. Irit ya? Oke Riders, itu tadi impresi kami terhadap Honda Supra GTR facelift ini. Dia memang hanya minor change sekitar body karena mesin dan kaki-kaki semua masih sama, jadi rasanya pun masih serupa. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan Anda yang mencari informasi mengenai sepeda motor bebek di Indonesia. Ini adalah salah satu top of the line bebek di Indonesia saat ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah like video ini. Terima kasih buat Anda yang sudah berkomentar di bawah, dan terutama terima kasih buat Anda yang sudah subscribe ke channel kami, Autorider. Dan jangan lupa main-main ke website kami, www.autorider.com. Follow juga kami di sosial media, Instagram kami adalah @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye! Walked in darkness, my home was the night. They came into my life, showed me brilliant light.